Halo guys, perkenalkan nama saya Esther Tuwo dengan NIM 19061102130. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Jadi, kita masuk pada materi yang pertama. Apa yang dimaksud dengan strategi? Jadi, pengertian strategi adalah salah satu tindakan yang memiliki sifat inkremental atau senantiasa yang meningkat serta terus-menerus yang dilakukan dengan berdasarkan sudut pandang mengenai tujuan yang akan diharapkan. Nah, kalau yang tadi adalah pengertian strategi secara umum, sekarang pengertian strategi menurut para ahli. Jadi, menurut David, strategi adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi tersebut juga dapat diartikan yakni sebagai tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas, serta juga sumber daya perusahaan di dalam jumlah yang besar. Nah, selain itu, strategi tersebut bisa atau dapat mempengaruhi kemakmuran perusahaan itu dalam jangka panjang, khusus untuk 5 tahun, serta berorientasi ke masa depan. Strategi mempunyai konsekuensi yang multifungsi, serta multidimensi, dan juga perlu untuk mempertimbangkan faktor-faktor internal yang kemudian dihadapi oleh perusahaan. Jelaskan arti tujuan menunjukkan arah menyeluruh yang akan dituju oleh organisasi strategi. Yang pertama, strategi menggambarkan arah umum di mana sebuah organisasi berencana untuk mencapai tujuannya. Nah, yang kedua, sistem perumusan strategi menghasilkan keluaran yang penting bagi organisasi, yaitu strategi tersendiri. Ketepatan pemilihan strategi akan menjadi penentu efektivitas dan efisiensi pemanfaatan seluruh sumber daya dalam organisasi dan dalam perwujudan visi organisasi itu. Setelah tadi dijelaskan tentang apa itu strategi, di dalam strategi ini juga mempunyai konsep. Nah, konsep strategi ini di dalamnya, yang pertama, perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh oleh organisasi dengan cara yang rasional dalam mewujudkan tujuan jangka panjang. Kedua, acuan yang berkenan dengan penilaian konsistensi atau inkonsistensi perilaku dan juga tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Ketiga, sudut yang diposisikan oleh organisasi dalam memunculkan aktivitasnya. Yang keempat, sebuah perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi di antara organisasi, dan di dalam lingkungannya juga menjadi batas bagi aktivitasnya. Yang kelima dan yang terakhir, rincian langkah taktis organisasi yang isinya adalah informasi untuk mengelabui para pesaing. Nah, di dalam strategi ada 2 tingkatan yang harus kita ketahui. Yang pertama, strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis ini sering juga disebut dengan kata bersaing. Strategi bisnis yang berfokus pada peningkatan posisi bersaing produk dan jasa perusahaan dalam industri atau segmen pasar tertentu yang dilayani perusahaan, dan juga suatu kesatuan organisasi yang memiliki batas tujuan dari strategi bisnis ini. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan pada strategi di tingkat unit bisnis ini. Yang pertama, membedakan perusahaan kita dengan para kompetitor. Salah satu cara yang terbaik untuk mengetahui apakah unit bisnis kita telah melakukan yang terbaik adalah dengan menggunakan analisis SWOT ini. Nah, analisis SWOT memungkinkan kita untuk meninjau lingkungan persaingan dan menentukan strategi yang tepat untuk unit bisnis kita. Yang kedua, menetapkan objektif atau tujuan. Dalam tindakan-tindakan yang mendukung strategi di tingkat unit bisnis dan strategi di tingkat korporasi. Nah, sasaran kita di sini saat membuat strategi unit bisnis adalah untuk menetapkan objektif atau tujuan dan inisiatif yang mendukung unit bisnis, sekaligus kita berkontribusi terhadap objektif atau tujuan itu sendiri pada perusahaan secara keseluruhan. Nah, dan dalam contohnya pun ada, yang pertama menciptakan pasar baru, kedua diversiasi produk, yang ketiga ada permintaan harga, dan keempat ada konten marketing. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan tentang apa itu strategi unit bisnis, sekarang kita masuk ke tingkatan yang kedua, yaitu strategi korporat. Nah, strategi korporat ini adalah strategi yang disusun dalam suatu bisnis ketika perusahaan akan bersaing dengan cara mengubah distinctive competence menjadi competitive advantage. Masalah yang cukup krusial dari strategi korporat ini adalah menentukan bisnis apa yang akan dikembangkan, bisnis apa yang ingin dipertahankan, dan bisnis apa yang ingin dilepaskan. Keputusan untuk memasuki pasar baru dengan produk baru atau diversifikasi
Cara memasuki bisnis tersebut, misalnya akuisisi, pengembangan internal, dan joint venture. Dan cara keluar dari bisnis, misalnya ada spin-off, sell-off, dan likuidasi. Nah, ini merupakan cara-cara yang dapat bersaing dan memperkuat keunggulan kompetitif. Menurut Kenichi Ome, penetapan strategi korporat harus didasarkan pada keinginan konsumen. Baru setelah itu, perusahaan akan membuat produk baru atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan harapan konsumen. Nah, itulah penjelasan materi yang sudah saya jelaskan. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya. Bye-bye!